1 tahun memakai bore up di motorku. Kira-kira efeknya apa aja sih dan kendalanya apa aja sih? Ini adalah kedua kalinya ya aku memakai bore up dengan barang yang sama, yaitu silinder blok TDR ukuran 63 mili ya, atau naiknya itu sekitar 183 cc ya, kurang lebih hampir 30-an lah ya naik cc dari standar motorku, yaitu NMAX Old ya. Cuman perbedaannya yang pertama itu ya, pengalaman pertama aku memakai bore up, motorku sempat mati suri ya, dimana kalau kalian penontonku yang lama itu pasti bakalan tahu kenapa ya. Jadi aku sudah pernah upload videonya ya, cek di sini ya. Ini video pengalaman pertamaku memakai bore up ya. Jadi bisa dibilang kayak aku nggak bakalan terlalu banyak nge-share lagi di video ini ya. Cuman sedikit info aja, aku memakai bore up dengan yang sama seperti ini ya. Pertama kali itu tahun 2016 bulan Mei apa Juni ya, ini TDR. Oke. Dan mati surinya itu adalah sekitar bulan yang sama juga di tahun 2017. Oke, jadi pas setahun banget mati suri. Untuk perbedaannya dengan yang sekarang adalah ya, aku memasang bore up yang kedua kalinya ya, itu barangnya sama, serius sama ya, TDR juga, ukuran juga sama, 63 mili atau sekitar 183 cc ya. Itu pada tanggal 2 September 2021. Dan sekarang sih sudah tanggal 20-an ya, berarti sudah lewat sekitar 2 mingguan, 3 mingguan deng ya. Ya aku bisa bilang bersyukur banget karena dengan pengalamanku yang pertama itu ya sempet trauma juga, dan akhirnya sekarang aman pakai banget. Kok bisa? Ya jujur aja sih ya, mungkin kalau yang waktu generasi yang pertama itu mungkin bukan barang yang nggak bagus ya, cuman pada saat itu belum dapat injektor ya. Sekarang itu sudah dilengkapi dengan injektor ya. Sebentar aku ambil dulu. A few moments later. Ini adalah injektornya ya. Jadinya ini sangat membantu di motorku karena dulu itu memang CO-nya aku setel dari 15 dan sekarang cuma 0. Jadi ya dengan injektor ini membantu asupan konsumsi di motorku ya. Dan untuk BBM sendiri aku hanya menggunakan Pertamax 92 ya, aku tidak menggunakan turbo. Jadi aku merasa dengan Pertamax 92 tuh ya udah cukup gitu loh. Jadi ya nggak perlu sampai pakai yang Pertamax turbo ya. Mungkin kayak pernah aku satu kalian itu aku memakai turbo, itu pun hanya untuk touring dan bener-bener ngabisin banget. Oke, mantap. Lalu apakah ini bakalan mati suri lagi? Ya jawabannya enggak lah ya, karena dengan pengalaman sebelumnya aku tidak bakal bikin mati suri lagi. Karena dengan pengalaman yang sebelumnya gara-gara mati suri ya, aku belajar banget. Sehingga untuk perawatannya itu bener-bener aku lebih intensif lagi, lebih aku jaga ya, dimana setiap angka 1000 km ya yang aku lalui, aku harus ganti oli. Ya memang sih kadang-kadang bisa kayak lebih-lebih dikit, kayak misalnya di 1100, 1200 ya, itu menurutku masih aman ya, karena dari jumlah dari volume oli juga masih oke. Cuman aku tidak bakal lebih dari itu ya. Mengerikan kalau misalnya terjadi lagi gara-gara lupa ganti oli, bore up jebol dan mati suri. Lalu juga ada namanya perawatan di CVT ya, dimana ya kurang lebih sekitar 2 bulan sekali aku bakalan juga servis ya. Kadang-kadang sebulan sekali kalau tuh pas lagi kayak mau eksperimen ya. Biasanya aku bakalan bersihin ya, namanya juga penggunaan sehari-hari ya, wajib dibersihin dong. Dengan upgrade yang sekarang ya, jujur aja bener-bener performa terbaik banget dan aku tidak ada mengalami kendala apapun ya. Wow, kok ya bener-bener yang terbaik banget deh untuk performa motorku saat ini. Kalau kalian yang pengen tahu spek motorku seperti apa ya, aku bakal tulisin di layar dan cukup kalian pause ya, aku nggak bakal bikin terlalu panjang. Jadi kalau kalian mau baca bisa di pause, oke? Paling kalau kalian nanya ya, bang apa sih efek sampingnya ya, jujur aja sih untuk efek samping yang aku rasain ya cuman kayak perlu waktu meluangkan lebih banyak ya untuk namanya perawatan ya, namanya juga sudah di bore up, speknya udah seperti itu, jadi ya perlu namanya perawatan lebih intens. Kemudian juga biaya ganti oli ya, itu juga sebenarnya lebih banyak ya, itu ya namanya juga kita lebih mementingkan performa ya, ada sedikit yang perlu dikorbankan. Lalu juga konsumsi BBM bagaimana ya, jujur aja untuk konsumsi BBM menurutku ya
dibilang boros enggak, dibilang irit banget juga enggak ya, karena tergantung dari si Korn ya, bagaimana aku berkendaranya, riding styleku ya. Kalau lagi pengen santai ya udah santai banget aku bawanya, tapi kalau lagi beringas ya udah beringas sekalian. Jadi tergantung kondisi itu juga dan kondisi di jalanan juga ya, perjalanan kemana itu juga mempengaruhi namanya irit konsumsi BBM. Kalau masalah kita ngomong borosnya ya, aku sudah pernah bahas di sini lebih detail ya, kalian bisa cek nanti ya pembahasannya. Dan aku sudah pernah uji coba juga ya namanya untuk touring keluar kota ya, tepatnya waktu ke Mandalika kemarin, dan sama sekali nggak ada problem ya, nggak ada jebol, nggak ada remes, nggak ada bocor dan sebagainya. Bahkan olinya tuh masih aman-aman aja kok. So far bore up itu sebenarnya aman banget ya jika kalau pemakaiannya benar dan perawatannya juga benar, sekaligus juga barangnya berkualitas bagus. Untuk dari segi penggunaannya jujur aja ya, cukup 2-3 jam perjalanan, kemudian kalian istirahatkan sekitar 30 menit ya, supaya mesin itu tidak overheat ya. Namanya juga bore up biasanya bakal lebih panas daripada mesin standar. Perawatan juga cukup simpel ya, dimana kalian cukup menggantinya di angka 1000 km. Mungkin beberapa orang juga bisa di 1500 ya, tapi karena aku kapok di atas 1000 ya, jadi aku tetap di angka 1000 ya. Mungkin lewat dikit seperti aku bilang tadi, di angka 1100, 1200 sudah aku ganti ya. Dan lakukan juga namanya cek fisik ya. Kadang-kadang namanya juga apes di jalan, mungkin kena batu loncat dan sebagainya, atau kena benturan, apapun itu ya, benda-benda yang asing ya. Ya namanya juga bisa retak ya, itu kalian cek aja ya. Kalau seperti itu lakukan namanya cek fisik. Dan juga lakukan perawatan pada CVT ya, karena kalau CVT kalian juga gak bagus ya, performa mesin juga bakalan anjlok. Oke, jadi kurang lebih inilah pengalamanku ya setahun memakai bore up dari TDR ukuran 63 mili ya, atau 183 cc. Nanti kedepannya bakal aku sharing lagi bagaimana setelah pemakaian beberapa waktu ke depan ya, apakah mengalami kerusakan, apakah tetap aja atau sebagainya ya, tetap bakal aku sharing. Jadi ditunggu aja di videoku berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.